We have made significant progress in the last 15 years, and we think there's plenty of room for hope, for action in the next 15 years. Today, the world is more connected by technology. We know more about how to balance the three pillars of sustainable development: social progress, economic growth, and environmental protection. However, our climate is changing. Our planet is transforming, and there are more people on Earth than ever before. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Ahmad Asintohari, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pembangunan Berkelanjutan kelas C. Perkenalkan, nama saya Natasha Fadia Azahra dengan NIM 2110611217 dari kelas Hukum Pembangunan Berkelanjutan C. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai peranan hukum dalam pengimplementasian SDGs untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan sebuah kerangka kerja global yang bertujuan untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh negara-negara maju, negara-negara berkembang, dan negara-negara miskin di dunia saat ini. Dalam upaya mewujudkan Sustainable Development Goals, hukum mengambil peran penting dan krusial dalam memastikan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya SDGs dan bagaimana sih hukum mengambil peran dalam pengimplementasian Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan rencana dengan target pada tahun 2030 untuk pembangunan yang berkelanjutan yang diimplementasikan dengan prinsip universal, terintegrasi, dan inklusif untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal atau no one is left behind. Dan SDGs ini terdiri dari 17 tujuan dan 169 target serta 4 pilar. Nah, kenapa sih SDGs itu penting? SDGs sangat penting keberadaannya karena SDGs menargetkan berbagai isu penting seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan fokus pada isu-isu tersebut dan dengan adanya prinsip no one is left behind, SDGs berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang di dunia dan menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, dalam pengimplementasian SDGs memerlukan peran hukum, di mana peran hukum ini sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang kuat, melindungi hak-hak asasi manusia, dan mendorong kebijakan serta regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu peran utama hukum dalam pengimplementasian SDGs adalah mengatur dan melindungi hak-hak asasi manusia di dunia. SDGs menekankan pentingnya hak asasi manusia seperti hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan keadilan sosial. Maka dari itu, pengaturan hukum yang komprehensif dan progresif diperlukan dalam hal ini untuk memastikan perlindungan terhadap setiap individu agar dapat memiliki akses yang adil dan setara terhadap berbagai sumber dan layanan yang diperlukan untuk mencapai Sustainable Development Goals. Dan hukum juga berperan dalam mendorong kebijakan dan regulasi yang mendukung SDGs, seperti hukum lingkungan, di mana dengan adanya pengaturan mengenai lingkungan dapat mengatur juga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perlindungan ekosistem, dan juga pengurangan emisi gas rumah kaca. Hukum juga dapat mendorong sektor swasta untuk mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals. Nah, salah satu peran hukum yang krusial adalah menegakkan
menumbuhkan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan sebagaimana berkaitan dengan SDGs yang ke-16, yaitu meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan untuk semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat. Sistem hukum yang kuat, efektif, dan adil dengan menciptakan insentif, regulasi, dan kebijakan untuk mencapai SDGs diperlukan untuk dapat memastikan bahwa pihak-pihak yang berkaitan atau pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah ataupun perusahaan atau sektor swasta dapat bertanggung jawab dalam menjalankan program-program yang bertujuan mencapai Sustainable Development Goals sebagaimana regulasi-regulasi yang mengatur dan sesuai dengan prinsip SDGs itu sendiri. Hukum juga dapat memastikan agar pelanggaran terhadap prinsip-prinsip SDGs dapat ditindaklanjuti dan korban mendapatkan keadilan. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, individu dan lembaga yang melanggar prinsip-prinsip SDGs akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan yang terakhir, hukum memiliki peran kunci dalam memonitoring dan mengevaluasi terkait pencapaian Sustainable Development Goals. Melalui kerangka hukum yang mengatur sistem pemantauan, transparansi, dan akuntabilitas, masyarakat dapat memantau kemajuan, mengevaluasi kinerja, dan mendorong tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan Sustainable Development Goals. Nah, secara keseluruhan, peran hukum dalam pengimplementasian Sustainable Development Goals itu sangatlah penting. Hukum dapat memberikan kerangka kerja, melindungi hak-hak asasi manusia, mendorong kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan keadilan dan penegakan hukum. Dalam upaya mencapai Sustainable Development Goals, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil di dunia dalam membangun sistem hukum yang kuat dan mendukung pembangunan berkelanjutan harus diutamakan. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil untuk kita semua. Sekian penjelasan saya mengenai peranan hukum dalam pengimplementasian SDGs. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.